my wrist, so we call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Adirina Blianfini Prasti, NIM 1905076066. Jadi di dalam video ini aku mau jelasin materi tentang analisis struktural dan semiotik. Jadi teman-teman harus nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jadi kita masuk dalam pembahasan nih, analisis struktural dan semiotik. Kita harus tahu dulu, apa analisis struktural dan semiotik itu? Analisis struktural dan semiotik itu merupakan pengembangan dari kajian struktural yang menitikberatkan proses analisis pada aspek intrinsik puisi. Model analisis struktural semiotik ini beranggapan bahwa karya sastra atau puisi merupakan struktur ketandaan yang bermakna. Jadi semiotik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda. Tadi teman-teman penjelasan keduanya. Nah, aku di sini mau jelasin satu persatu tentang analisis struktural dan analisis semiotik. Yang pertama aku mau jelasin tentang analisis struktural. Analisis struktural puisi adalah analisis puisi ke dalam unsur-unsurnya dan fungsinya, bahwa setiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya, bahkan juga berdasarkan tempatnya dalam struktur. Nah, analisis struktural meliputi struktur fisik dan struktur batin puisi. Di sini sajak atau karya sastra merupakan sebuah struktur. Struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan yang timbal balik, saling menentukan. Jadi, kesatuan unsur-unsur dalam sastra bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukan hal-hal atau benda-benda yang berdiri sendiri, melainkan hal-hal itu saling terikat, saling berkaitan, dan saling bergantung. Dalam pengertian struktur ini, Piaget mengemukakan bahwa terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 jenis dasar, yaitu ada ide kesatuan, ide transformasi, dan ide pengaturan diri sendiri. Yang pertama, struktur ini merupakan keseluruhan yang bulat, yaitu bagian yang membentuknya tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Yang kedua, struktur itu berisi gagasan transformasi dalam arti bahwa struktur itu tidak statis. Struktur itu mampu melakukan prosedur-prosedur transformasional dalam arti bahan-bahan baru diproses dengan prosedur dan melalui proses prosedur itu. Misalnya, kalimat ia memetik bunga. Nah, dengan pengertian seperti itu, maka analisis struktural sajak adalah analisis sajak ke dalam unsur-unsurnya dan fungsinya. Dalam struktur sajak dan penguraian bahwa tiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya, bahkan juga berdasarkan tempatnya dalam struktur. Nah, karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks. Karena itu, untuk memahami karya sastra atau sajak, harusnya karya sastra atau sajak dianalisis. Namun sebuah analisis yang tidak tepat hanya akan menghasilkan kumpulan fragmen yang tidak salin atau berhubungan. Nah, unsur-unsur sebuah koleksi bukanlah bagian yang sesungguhnya. Maka dalam analisis sajak, bagian itu haruslah dapat dipahami sebagai bagian dari keseluruhan. Itu tadi teman-teman tentang penjelasan analisis struktural. Kemudian kita lanjut ke analisis semiotik. Di analisis semiotik ini, dia menganalisis sajak, yaitu bertujuan agar memahami makna sajak. Nah, menganalisis sajak adalah usaha untuk menangkap dan memberi makna kepada teks sajak. Nah, karya sastra itu merupakan struktur yang bermakna. Hal ini mengingat bahwa karya sastra itu merupakan sistem tanda yang mempunyai makna, yang mempergunakan medium sebagai bahasa. Nah, bahasa sebagai medium karya sastra sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Nah, medium karya sastra bukanlah bahan yang bebas atau netral seperti pada seni musik atau warna pada lukisan. Nah, pertama kali yang penting dalam lapangan semiotik atau lapangan sistem tanda adalah pengertian tanda itu sendiri. Dalam pengertian tanda atau dua prinsip, yaitu penanda
atau yang menandai yang merupakan bentuk tanda, dan petanda atau yang ditandai yang merupakan arti tanda. Nah, berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda ada 3 jenis yang pokok, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Nah, di sini aku mau jelasin satu persatu apa pengertian ikon dan apa pengertian indeks dan apa itu pengertian simbol. Jadi yang pertama, ikon. Ikon adalah tanda hubungan antara penanda dan petandanya, bersifat persamaan bentuk alamiah. Misalnya, potret orang menandai orang yang dipotret, berarti orang yang dipotret. Nah, kemudian gambar kedua itu menandai kedua yang nyata. Yang kedua, indeks. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Misalnya, asap itu menandai api, suara itu menandai orang atau sesuatu yang ingin dikeluarkan suara. Ketiga, ada simbol. Nah, simbol itu tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Artinya, simbol ditentukan oleh masyarakat. Misalnya, kata ibu berarti orang yang itu terjadinya atas konvensi atau perjanjian utama yang menggunakan lambang adalah bahasa. Jadi perlu diterangkan di sini apa yang dimaksud makna sajak karya sastra. Itu bukan semata-mata arti bahasanya, melainkan arti bahasa dan suasana, perasaan, intensitas arti, arti tambahan atau konotasi, daya liris, pengertian yang ditimbulkan tanda-tanda kebahasaan atau tanda-tanda lain yang ditimbulkan oleh konvensi sastra, misalnya tipografi, enjambemen, sajak, baris sajak, ulangan, dan yang lainnya lagi. Nah, meskipun sastra itu dalam sistem semiotik tingkatnya lebih tinggi daripada bahasa, namun sastra tidak dapat lepas pula dari sistem bahasa. Dalam arti, sastra tidak dapat lepas sama sekali dari sistem bahasa atau konvensi bahasa. Hal ini disebabkan oleh apa yang telah dikemukakan, yaitu bahasa itu sudah merupakan sistem taifda yang mempunyai artinya berdasarkan konvensi tertentu. Jadi itulah dari pembahasan tentang analisis semiotik. Ini ada latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Di dalam latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra ini, di dalamnya juga membahas teori analisis struktural seperti yang telah aku jelasin tadi, merupakan teori analisis strukturalisme murni. Nah, menurut teori strukturalisme murni, karya sastra di sini sajak haruslah dianalisis struktur intrinsiknya saja. Nah, unsur-unsurnya dilihat kaitannya dengan unsur lainnya yang terjalin dalam struktur itu sendiri. Jadi, analisis struktural murni tidak menghubungkan unsur-unsur struktur dan sesuatu yang berada di luar strukturnya, karena makna setiap karya sastra itu hanya ditentukan oleh jalinannya dengan lainnya dalam struktur itu sendiri. Nah, setiap karya itu berdiri otonom, merupakan kesatuan yang utuh, bulat, dan mencakupi dirinya sendiri. Maknanya dicukupi oleh hubungan antar unsur yang terjalin dalam struktur sajak itu sendiri. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang materi analisis struktural dan analisis semiotik. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Apa yang sudah aku jelasin tadi itu dapat diambil ilmunya oleh teman-teman. Aku di sini minta maaf jika ada kesalahan kata atau kekurang pemahamannya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya dan materi berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.